Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau selalu mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Dukungan dan supportan Anda alhamdulillah banget itu menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini gitu ya. Itu karena dukungan selalu, dorongan selalu, semangat selalu yang Anda berikan kepada saya, sehingga sampai detik ini pun saya tidak berhenti untuk membikinkan video buat Anda, memberikan solusi, memberikan motivasi buat Anda gimana caranya supaya Anda itu tidak panik, tidak stres ketika Anda diteror atau dihadapkan dengan pinjaman online gitu loh ya. Terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang selalu mengizinkan saya untuk bisa membuat video di YouTube sampai detik ini gitu loh ya. Bahkan bisa tidak tenggelam setiap video saya di channel-channel YouTube ataupun di algoritma YouTube selalu dibagikan, itu berkat dari supportan Anda semuanya. Oke. Seperti judul video saya yang Anda lihat hari ini, yaitu pinjol kok bisa subur di Indonesia gitu loh ya. Ini pinjol dipupuk atau diberantas gitu loh. Ini yang jadi bingungnya ya. Cina membuat P2P lending, pinjol berguguran. Tapi Indonesia membuat P2P lending, tapi pinjolnya kok malah subur gitu loh. Dan inilah yang mau saya bahas hari ini bagi teman-teman semuanya. Yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini terus bisa berkembang, terus bisa memberikan motivasi, solusi, dukungan, semangat buat Anda semuanya. Terutama buat Anda yang saat ini kepanikan, stres, atau sudah mentok banget tidak tahu lagi mengarah kemana. Silahkan disupport channel ini dan bersama-sama kita melangkah ke depannya untuk memberantas ini semuanya. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk tetap hadir di sini. Oke, pinjol di Indonesia itu kok bisa subur gitu loh ya. Saya juga bingung ini ya. Jadi terbentuknya P2P lending ya, yang disampaikan oleh Bapak Henrikus Pasagi ya, selaku mungkin orang otoritas jasa keuangan, yang katanya P2P lending atau wajib penagih 90 hari itu sudah dilimpahkan ke Asosiasi Pendanaan Fintech Indonesia ya, atau Fintech Pendanaan Indonesia gitu ya, AFPI gitu ya. Tapi saya perhatikan ya, ini saya perhatikan ini ketika berita itu diluncurkan di bulan Februari 2019 pas terbentuknya AFPI ya, itu seakan beritanya menjadi ngambang sampai detik ini, tidak menyatu gitu loh. Kenapa saya bilangin ngambang? Sejak statement itu dikeluarkan wajib menagih 90 hari sampai detik ini tidak satu pun dari orang otoritas jasa keuangan ataupun orang AFPI ya yang menyampaikan seperti apa spesifiknya, seperti apa ciri-ciri pinjol yang tidak boleh menagih 90 hari gitu loh. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena sampai detik ini itu masih banyak dari mafia-mafia pinjol, baik itu yang sudah terverifikasi di otoritas jasa keuangan maupun yang masih terdaftar di otoritas jasa keuangan. Bahkan ada yang terlambat sampai lebih dari 1 tahun itu masih ditagih sampai detik ini ya. Dan yang lebih parahnya lagi, ini lebih parahnya ya, satu pinjol yang telah memiliki izin dari otoritas jasa keuangan, tapi di satu pinjol ini dia mempunyai puluhan pinjol ilegal di bawah mereka ya. Dan ketika ciri-ciri ini ya, ini saya bacain ini semuanya, mulai dari P2P lending dikeluarkan di bulan Februari pas terbentuknya dari AFPI ya, itu seakan menjadi suatu dewa penolong bagi kita gitu loh. Jadi kita ngambil contohnya ke waktu Cina mengeluarkan P2P lending. Cina mengeluarkan P2P lending, penyelenggara ataupun penyedia jasa layanan mereka itu memang benar-benar berguguran gitu loh. Memang benar-benar tumbang semuanya. Karena wajib menagih mereka cuma 90 hari. Ya. Tapi ketika Indonesia mengeluarkan statement itu, ini bukan malah menjadi suatu racun, tapi menjadikan ini suatu pupuk untuk fintech ini gitu loh. Yang saya bingungkan di sini ya.
Kenapa ini malah menjadi menjamur ketika P2P lending dikeluarkan? Ya, tidak sama dengan Cina. Cina ketika mengeluarkan hal itu, justru itu memang banyak pengurangan, memang berguguran, semuanya berguguran gitu loh. Tapi ini beda, ya. Ini yang saya bingungkan, ya. Ditambah lagi, ya, ciri-ciri yang selalu dilontarkan oleh OJK gitu loh, tentang 7 poin dari pinjol ilegal, ya. Pertama mungkin mereka bilangin, mungkin di beberapa itu ada yang kantor tidak jelas, cara penagihan tidak beretika, ya, atau mengakses data pribadi yang terlalu berlebihan. Habis itu pengaduan ke otoritas jasa keuangan tidak tertangani atau tidak ditangani, itu cocoknya diarahkan ke Satgas Waspada Investasi atau kepolisian, ya. Habis itu lagi mereka mengirimkan promosinya melalui pesan singkat atau pesan pribadi, melalui hal sebagai macamnya, itu sudah dilontarkan gitu loh, ya, statement yang seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan saya kepada otoritas jasa keuangan, ketika, ya, orang-orang mengadukan tentang penagihan dari pinjol legal yang telah Anda resmikan, yang telah Anda keluarkan izinnya, itu bagaimana gitu? Apakah kita bisa merangkul ketika OJK tidak menangani suatu pengaduan itu, apakah kita bisa memvonis bahwa ini adalah pinjol ilegal gitu loh, ya. Dan saya hari ini saya benar-benar berharap itu dari mungkin DPR, DPRD, MPR ataupun siapa yang bisa berkenang, tegakkan hukum tentang pinjaman online ini gitu loh, ya. Karena pinjaman online ini adalah kehancuran di tengah pandemi saat ini. Dia yang menghancurkan ekonomi gitu loh, ya. Jadi kalau saya melihat dari Instagram dari otoritas jasa keuangan yang selalu dia bagikan, dia yang sibuk memperbaiki stimulus ekonomi, ini akan sulit. Kenapa saya bilangin sulit? Karena pinjol menghancurkan ekonomi di tengah pandemi gitu loh. Kayak mana OJK mau memulihkannya sementara permasalahan dari pinjaman online tidak pernah dia selesaikan gitu loh. Jadi ini saya akan cerita itu cuman ada mungkin entah itu jasa edit Instagram, jasa edit foto, jasa ini segala macam, saya juga nggak tahu ya. Sehingga itu dikeluarkan setiap hari untuk sebagai status atau sebuah postingan mereka di otoritas jasa keuangan gitu loh, ya. Jadi saya bingung. Jadi OJK bersama pemerintah misalnya gitu lagi memperbaiki stimulus ekonomi, menyalurkan, memperbaiki ini segala macam dari segi perbankan, pinjaman online segala. Itu saya akan berita itu cuman sebuah formalitas atau sebuah postingan yang tidak mendasar kalau menurut saya, ya. Kenapa? Karena permasalahan pinjol sampai detik ini tidak pernah selesai. Justru pinjol lah yang menghancurkan ekonomi di bawah ini. Kayak mana OJK memperbaiki di atas kalau di bawahnya sudah hancur gitu loh, ya. Nggak akan ada gitu loh. Mana ada sebuah batang yang bisa di atas saja batangnya lurus sementara pangkalnya di bawah sudah tidak ada gitu loh, ya. Kayak mana batang itu mau hidup gitu loh. Ini yang saya bingungin, ya. Jadi saya berharapnya itu mungkin ada perwakilan, karena kita juga ada yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat ataupun MPR ataupun yang bisa meluruskan permasalahan ini. Ini sudah permasalahan serius gitu loh, bukan permasalahan main-main lagi gitu loh. Jadi kita lihat semakin hari ini pinjaman online saya akan semakin subur, ya. Ditambah lagi kemarin itu Bapak yang ketua Satgas Waspada Investasi kemarin diwawancarai oleh salah satu dari Kompas, ya, di Kompas Channel saya lihatin di YouTube. Dia bilangin kalau ada pinjol ilegal, kita sudah memblokir hampir 3.000 praktek dari pinjol ilegal, ya. Hampir 3.000 katanya, bahkan lebih dari 3.000 gitu loh. Dan itu dia sebutin ciri-cirinya gitu loh. Tapi saya pun juga kurang sependapat dengan ungkapan ciri-ciri. Yang ditanyain itu bukan ciri-ciri, tapi yang ditanyain itu kenapa ini bisa subur gitu loh. Kenapa ini bisa rame gitu loh, ya. Apakah tidak ada, apakah yang harusnya kita edukasikan untuk kedepannya bagi masyarakat ini, ya, bagi orang-orang ini gitu loh. Karena kita tahu masyarakat Indonesia itu lemah dari segi membaca dan memahami, ya. Bagaimana harusnya, apa yang harus dilakukan, itu sebenarnya bukan ciri-cirinya yang diungkapin gitu loh. Anda boleh lihat itu, kok nggak salah saya di channel YouTube Kompas itu, ya. Dia bertanya, Pak, gimana Pak? Gimana kita bisanya
memberikan edukasi atau solusi untuk buat masyarakat supaya tidak terjebak di sini. Dia malah ngungkapin itu ciri-cirinya gitu loh. Bagaimana dengan ini kok bisa subur di Indonesia? Dia malah ngungkapin ciri-cirinya. Sehingga dia bilangin, itu lebih cocoknya. Kalau misalnya pinjol itu, kita sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Itu layaknya diadukan ke polisi. Padahal ya. Jadi saya tuh bingung, orang yang ngomong di atas tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di bawah. Ya, mereka bilangin, itu diarahkan aja kepada polisi. Banyak kok debitur yang sudah mencoba untuk melaporkan kepada polisi, bahkan polisi membilangin, tidak bisa memproses suatu pengaduan. Ya bukan tidak bisa menerima, bisa dia menerima tapi tidak bisa memproses. Yang pertama. Yang kedua ada juga itu bukan ranah dan wewenang kami. Itu mengarahnya ke otoritas jasa keuangan ataupun dari segi perdata lainnya. Jadi yang membingungkan masyarakat di situ gitu loh. Jadi saya ini seakan di atas berbeda, di bawah berbeda. Di atas mengungkapkan cerita, di bawah tidak sesuai fakta gitu loh. Itulah yang terjadi hari ini. Ya. Dan saya berharap ini ke depannya ini ya, saya berharap ini ke depannya ada mungkin salah satu perwakilan dari rakyat ini yang benar-benar bisa mewakilkan suara ini gitu loh. Ya. Mewakilkan suara ini kayak mana hukum ini bisa ditegakkan terutama dari pinjol ini gitu loh. Ya. Ini benar-benar sudah menghancurkan perekonomian apalagi mereka yang berada di kelas bawah gitu loh. Ya. Semua data itu sudah habis sama mereka. Berapa banyak yang kehilangan pekerjaan? Berapa banyak yang ingin mengakhiri hidupnya? Berapa banyak yang berpisah dan hancur dalam rumah tangganya? Bukan sedikit. Ya. Dan buat teman-teman semuanya, juga ini jangan hanya kita mengandalkan dari segi pemerintah saja. Tapi dari diri kita. Ya. Belajar dari diri kita dan bagikan pengalaman Anda kepada orang sekitar Anda. Jangan ada niat ataupun berupaya untuk meminjam di pinjaman online. Ya. Jelaskan dan bagikan pengalaman Anda, jangan Anda simpan. Ini kebanyakan Anda menyimpan, Anda malu, ya. Akibat Anda malu, orang sekitar Anda tidak mengetahui informasi sehingga mereka terjebak juga persis seperti Anda, ya. Jadi jangan pelit dengan informasi, bagikan suatu kebaikan. Jadi mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau follow Instagram saya, silahkan @medibroni, ya. Jadi saya berharapnya semoga saja semua ini bisa cepat teratasi dan apa permintaan kita juga cepat dikabulkan dan kita berdoa bersama-sama semoga tidak ada lagi korban pinjol berikutnya dan pinjol ini benar-benar diperketat aturannya dan benar-benar harus bermanfaat gitu loh. Sebaik secara legalnya dan baik secara logisnya itu memang harus diutamakan buat rakyat.